Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, Jumat malam, saya mendengar uraian seorang ustadz di Masjid Al-Amin Rawalaut yang bercerita tentang paman Nabi Muhammad, Ali Abu Thalib, diminta oleh orang-orang Quraisy Mekah untuk menghentikan kegiatan Nabi penutup Muhammad SAW setelah turun dari Gua Hira. Jadi dari umur 35 tahun sampai umur 40 tahun Nabi penutup Muhammad SAW yang dikenal jujur itu berada di Gua Hira. Lalu umur 40 beliau menerima 5 ayat di Gua Hira itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Lalu dia kembali ke keluarganya dan menyatakan menerima 5 ayat Iqra di Gua Hira itu. Lalu istrinya Khadijah dan Ali Abu Thalib menyatakan percaya kepada 5 ayat itu, bahwa Nabi penutup Muhammad SAW telah mendapat perintah belajar Iqra itu, belajar kepada kitab, dan kepada pencipta yang akan mengajarinya apa yang dia tidak tahu. Nah, 5 ayat inilah yang bikin kota Mekah geger sampai menawarkan apa yang diminta Nabi Muhammad SAW akan diberikan asal dia menghentikan penyebaran 5 ayat Iqra ini. Lalu dia masih tetap menyebarkannya, dan setelah 13 tahun ada beberapa pengikutnya dan akan dibunuh. Lalu dia hijrah ke Madinah dan tetap menyebarkan Iqra ini dengan ayat-ayat berikutnya yang merupakan penjelasan dari 5 ayat yang diterima di Gua Hira itu. Nah, hari ini ceramah itu bercerita cuman bagaimana Nabi Muhammad itu tidak akan meninggalkan tugasnya menyebarkan 5 ayat Iqra itu, walaupun matahari ditaruh di atas kepalanya atau matahari di tangan kanannya, bulan di tangan kiri, tidak akan berhenti menyebarkan 5 ayat yang diterimanya di Gua Hira itu. Nah, jadi 5 ayat yang di Gua Hira itulah inti dari kenabian Nabi Muhammad SAW yang sebagai Nabi penutup. Nah, hari ini jangankan Iqra yang 5 ayat itu, kitab yang asli yang berisi 6.236 ayat itu aja orang nggak baca artinya, orang cuman menghafalnya saja. Bagaimana dia mau belajar sama kitab kalau nggak ngerti artinya? Apalagi mau mendapat pelajaran dari pencipta manusia. Pelajaran itu kan kalau otak kita bisa berpikir. Nah, kalau dulu sebelum Sayyidina Husain dibunuh oleh khalifah yang
dari Mekah, keturunan musuh Nabi Abu Sofyan, semuanya masih berpegang kepada 5 ayat Iqra itu, belajar kepada pencipta. Nah, setelah kekhalifahan dari keluarga Abu Sofyan dan orang-orang Mekah, mereka mulai menuhankan Nabi Muhammad dengan selawat pada Nabi, padahal yang selawat itu malaikat untuk orang-orang yang beribadah membaca kitab dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Nah, disinilah kitab yang dulu menjadi inti kekuatan umatnya Nabi Muhammad mulai ditinggalkan, menjadi cinta dunia. Lahirlah kekaisaran Islam yang menguasai Eropa. Nah, Iqra kitab ini masih dilanjutkan oleh keluarga Husain yang terbunuh di Karbala itu. Mereka masih tetap berpegang pada kitab itu. Sekarang ada negara Republik Islam Iran yang masih memegang kitab itu, dan dia hari ini berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan seluruh dunia. Nah, upacara pemakaman pemimpin Republik Islam Iran akan dilaksanakan 9 Juli 2026 nih, dan berbagai rombongan duka sudah datang, negara-negara yang berduka. Dan sepertinya Republik Indonesia yang dipimpin Prabowo Subianto ini tidak datang, karena dia mempertahankan bebas aktif pro Amerika, padahal Amerika sendiri udah menyatakan kemenangan Iran, dia akan bayar ganti rugi. Ya, berarti kedudukan Presiden Prabowo Subianto ini walaupun dia membela rakyat terancam, karena 80% umat Islam Indonesia ini, walaupun kita bukan negara Islam, ada persaudaraan Islam dunia dan langit gitu loh, persaudaraan Islam langit. Nah, ini yang kalau Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ke Iran, mungkin dia bukan dianggap pemimpin umat Islam Indonesia. Ya, tetap pemimpin Indonesia, tapi bukan pemimpin umat Islam Indonesia. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handrason. Mudah-mudahan kita semua selamat dan tetap bersatu. Kita akan membangun Hotel Sriwijaya Millennium di Lampung ini sebagai simbol persatuan Indonesia. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Amin ya rabbal alamin.